Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ini video kedua dari playlist Pak Ade Sejarah Dunia. Kemarin sudah membahas mengenai Jerman, sekarang Pak Ade membahas mengenai Jepang. Mungkin untuk lebih merefresh ingatan kita, kenapa Jepang bisa bermusuhan dengan Amerika sebelum Perang Dunia Kedua. Tapi silahkan untuk tekan tombol apalah yang di situ, di tombol itu. Yang belum subscribe ya subscribe, suka dibagi dan lain-lain. Ceritanya sebenarnya panjang karena itu tetap ada hubungannya dengan Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu ada ya. Jadi Pak Ade ambil dari sekitar tahun 22 ya. Tahun 22 itu Jepang membuat perjanjian dengan, kalau tahunnya keliru-keliru dimaklumi ya. Jepang itu jadi dia mendapat bagian untuk menjadi wali ya, yang menguasai dari pulau-pulau tertentu hasil kemenangan perang, hasil dari Jerman itu dalam Perang Dunia ke-1. Kemudian dari Liga Bangsa-Bangsa waktu itu. Kemudian Jepang itu membuat perjanjian angkatan laut dengan Amerika, Inggris, dan Jepang. Isi perjanjiannya itu kekuatan angkatan lautnya 553. Artinya Amerika 5, kemudian Inggris 5, Jepang hanya 3. Selain itu Jepang juga dibatasi bobot kapal perangnya itu dibatasi, paling berat hanya 35.000 pon. Katanya itu sekitar 15.000 ton satu kapal. Nah tahun itu, tahun 26 Hirohito naik jadi kaisar menggantikan Yoshimoto ayahnya yang meninggal. Itu cucu dari Meiji. Waktu sekolah itu ada restorasi Meiji. Jepang maju itu saat restorasi Meiji. Itu sepertinya waktu ada filmnya Tom Cruise yang The Last Samurai itu Meiji ya. Tahun 1800 berapa. Nah setelah itu Jepang itu sebenarnya orang-orang Jepang itu jengah ya, jengkel melihat Cina yang kemudian kalah, yang dulu itu jaya kemudian kalah dan kena candu gitu ya, bahkan dengan Inggris. Kemudian Amerika yang menguasai Filipina, kemudian Indochina yang dikuasai Perancis. Jepang itu kayak Jerman, dia merasa dia harus membebaskan Asia Timur. Dia benar-benar begitu ya, merasa kalau Jerman kan ras tinggi gitu, harus. Maka dia kemudian pada tahun-tahun itu ya, tahun 31, 30 itu menyerang Cina, Shanghai, Nanjing, Nanking, itu ada Rape of Nanking itu. Jadi yang pertama diserang itu Tiongkok. Kemudian dari Tiongkok Jepang mulai menyerbu ke Indochina dan itu berhasil ya. Manchuria dulu, kemudian Shanghai, kemudian Nanjing. Itu ada juga filmnya, zamannya Cina yang nasionalis ya, Chiang Kai-shek itu. Kemudian ngeterus ke itu Indochina. Nah, karena apa? Jepang itu kemudian merasa ya superior di Asia, dia keluar dari Liga Bangsa-Bangsa. Dia keluar dari Liga Bangsa-Bangsa. Terus Amerika juga tidak suka melihat itu tingkah laku Jepang ya. Kemudian diembargo karena menyerang Indochina dan diembargo, terutama minyaknya itu diembargo atau pokoknya itulah ya. Kemudian Jepang sampai keluar dari Liga Bangsa-Bangsa karena dianggap ya kira-kira kayak sekarang inilah perang Palestina Israel, dianggap tidak bisa mengatasi masalah dan berat sebelah keluar itu tahun berapa, sekitar itu 37 sudah ya, Jepang sudah mulai itu. Terus ada perjanjian dengan Amerika sebenarnya, tapi perjanjiannya itu gagal, perjanjian tentang militer dan lain-lain. Nah pada saat perjanjian gagal itu Kaisar Hirohito sudah memerintahkan pasukan Jepang untuk berperang. Sementara di Amerika juga sudah ada undang-undang untuk membangun kapal induk dan kapal-kapal perang.
Jadi ada itu, ya, ada sentimen, ada di embargo, ada masalah. Nanti secara detailnya insya Allah di ini tadi nanti ya Pak dilanjutkan ke detail. Jadi tidak sekedar tiba-tiba kemudian menyerang Pearl Harbor, tapi memang awalnya yang menyerang pertama kali adalah Jepang. Ketika Menteri Luar Negeri Jepang Yosuke Masaoka menandatangani fakta tripartit dengan Jerman dan Italia pada September 1940, dia memikirkan Amerika. Masaoka yang didik di Amerika Serikat berpikir bahwa menyatukan bangsanya dengan kubu poros, kubunya Jerman yang agresif akan membuat Amerika lebih berhati-hati. Jadi ini semacam perang dingin, dan bersedia berkomunikasi dengan Jepang yang telah menyerbu Tiongkok pada tahun 1937. Ini sebenarnya ramai. Seperti yang Masaoka katakan, dia berkata begini, jika Anda berdiri teguh dan mulai memukul balik Amerika, Amerika akan tahu dia sedang berbicara dengan seorang laki-laki dan akan bernegosiasi secara jantan. Keren. Namun seperti kebanyakan orang Amerika, Franklin D. Roosevelt, presidennya itu percaya bahwa ketika datang desakan, tekanan gitu, tindakan bisa berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jadi Amerika itu walaupun diam, tapi bisa melakukan tindakan. Contohnya ketika membujuk Hitler di Munchen, menunjukkan pada Roosevelt bahwa mengikuti kemauan agresif dalam perlindungan itu sangat berbahaya. Dan satu-satunya hal yang bisa dilakukan pada pendudukan yang brutal adalah perlawanan kuat Jepang terhadap Tiongkok, beserta rencananya terhadap negara lain yang dapat membuat Jepang, Nippon itu ya, mundur. Para pemimpin Jepang itu membenci upaya Amerika untuk mencegah mereka menaklukkan Tiongkok dan merebut koloni Eropa yang rentan seperti Indochina Prancis, Burma, Malaya yang dikuasai Inggris, serta Hindia Belanda, Nusantara itu yang sangat kaya minyak. Ini merupakan sasaran utama Jepang setelah Amerika Serikat menghentikan pengiriman minyak ke Jepang pada bulan Juli 1941. Orang Jepang itu bertanya, mengapa imperial ekspansinya harus dihentikan? Karena desakan Amerika. Padahal Amerika telah menjajah Hawaii dan mengambil Filipina dari Spanyol. Menentang Amerika Serikat dengan jumlah populasi dan produktivitas yang sangat besar memang sangat berisiko. Namun jika harga untuk perdamaian harus dilakukan dengan cara mundur dari Tiongkok dan menjilat-jilat, orang Jepang itu tidak mau. Maka perang akan diambil dan sasarannya adalah Filipina serta Pearl Harbor. Laksamana Yamamoto, seorang komandan armada pasukan Jepang yang pernah hidup beberapa tahun di Amerika, sudah mengetahui kekuatan Amerika. Laksamana Yamamoto suatu ketika pernah mengatakan bahwa melawan Amerika Serikat ibarat memerangi seluruh dunia. Namun dia berharap bisa menghancurkan armada Pasifik dengan pesawat tempur yang diluncurkan dari kapal induk yang tangguh. Waktu itu memang canggih. Sebelum mereka bersiap perang, serangan mendadaknya atas Pearl Harbor pada bulan Desember 1941 menandai dimulainya gerak maju Jepang yang menakjubkan, yang membentang dari Hawaii, Burma atau Myanmar. Armada Pasifik dihancurkan, tapi segera dihidupkan kembali ketika pasukan Amerika dipimpin oleh Nimitz yang kemudian menang di Midway pada bulan Juni 1942. Ada filmnya itu.
dan pertempuran-pertempuran yang memungkinkan pasukan Amerika dan persemakmuran Inggris mengalahkan Jepang di Guadalcanal dan Papua. Pada bulan April 1943, ketika pilot pesawat tempur Amerika Serikat menembak jatuh Yamamoto, Jepang berada dalam masalah karena berani melawan raksasa Amerika dan segala kekuatannya. Siapakah pemimpin Jepang pada saat terjadi Perang Dunia Kedua? Dia akan menceritakan sosok Hirohito yang saat berusia 24 tahun sudah menjadi kaisar pada tahun 1926. Pada masa itu kekuasaannya disebut Showa, yang artinya itu perdangan agung. Namun tak lama kemudian Jepang juga terjebak dalam konflik-konflik besar. Hirohito memang berkedudukan sebagai seorang pemimpin tertinggi. Ini posisi yang sudah ada, diakui legalitasnya karena berdasar konstitusi yang sudah diberlakukan sejak tahun 1889 oleh kakeknya Meiji, ya. Ada restorasi Meiji. Tapi para kaisar ini harus berhati-hati dengan para komandan militer. Karena apa? Karena negara Jepang sudah menjadi kekuatan militer modern dan memperoleh wilayah di luar negeri, masuk di Taiwan, Korea yang diperoleh dari Tiongkok ketika kekaisaran Tiongkok runtuh, dan juga pulau-pulau di Pasifik yang direbut dari Jerman selama Perang Dunia I. Terjadinya depresi besar selama pemerintahan Hirohito meningkatkan tekanan bagi Jepang untuk menghidupkan kembali ekonomi dengan memperbesar angkatan bersenjatanya, memperluas kekaisarannya, serta memperoleh bahan mentah dari luar, dan juga berusaha merebut pasar untuk produk-produk Jepang. Beberapa pejabat yang menentang perluasan tersebut disingkirkan, termasuk sang Perdana Menteri yang ditembak mati pada tahun 1930. Perdana ini mendukung perjanjian dengan Amerika Serikat dan Inggris yang membatasi isi perjanjiannya jumlah kekuatan angkatan laut Jepang. Terjadinya perselisihan, kaisar itu pada waktu itu sepertinya tidak mau cuek, terutama dengan komandan militer. Jadi antara komandan militer itu sangat semangatnya ada. Tahun 1931 pada bulan September, para perwira pasukan Kanto yang ditugaskan untuk melindungi penduduk dan hak milik Jepang di Manchuria bertindak untuk merebut kembali wilayah tersebut dari Tiongkok. Apa yang dilakukan? Mereka menyabotase kereta api Manchuria milik Jepang. Tapi mereka menuding bahwa insiden tersebut didalangi oleh pasukan Tiongkok dan malah menyerang pasukan Tiongkok itu. Para perwira tersebut tidak memiliki wewenang sebenarnya, ya, untuk memulai perang di Manchuria. Tapi Hirohito santai saja meskipun bisa menahan. Hirohito bahkan tetap pasif kala para komandan Jepang di Korea mengirim lebih banyak pasukan ke Manchuria.